Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2271. Ini adalah pertama kalinya Hebron bertemu seseorang seperti Charlie. Dia tidak mengajak berkelahi atau mengomel. Dia hanya tersenyum dan terlihat lebih menonjol daripada orang lain. Tetapi dengan mengunyah, dia ingin memakan tulang orang. 15,5 juta. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang? Dia memang mendirikan label perusahaan, membeli banyak gadis sebagai pekerjanya, dan memang dia menghasilkan banyak uang. Tetapi bagi orang seperti dia, semakin banyak uang yang dia hasilkan, semakin banyak pula yang harus dia bela. Orang-orang yang dulu berada di dunia abu-abu ini semuanya memiliki sifat mabuk. Mereka akan membelanjakan uang ketika mereka memiliki banyak uang. Oleh karena itu, meskipun Hebron menghasilkan banyak uang, ia juga menghabiskan banyak uang di luar. Dalam setahun, dia dapat menghasilkan sedikitnya beberapa juta. Namun dia tidak bisa menahan pengeluaran boros. Sehingga pada akhir tahun, dia hanya dapat memiliki maksimum 1,8 juta dalam tabungannya. Semua tabungan Hebron jika dikumpulkan hanya berjumlah 3 atau 4 juta yuan. Pada saat ini, Charlie meminta untuk membayar 15,5 juta yuan, segera setelah dia berbicara. Jadi, dia menangis dan memohon, "Tuan Wade, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya benar-benar tidak punya banyak uang." Begitu Jaiden mendengar ini, dia datang dan menendangnya serta memarahinya. "Persetan. Kamu tidak tahu berterima kasih. Tuan Wade sudah memberikan solusi untuk masalah ini. Tetapi kamu masih menangis miskin di sini. Apakah kamu ingin aku membunuhmu? Apakah kamu puas sampai kamu mati?" Hebron berkata dengan suara gemetar. "Tidak, Bro Jaiden. Aku benar-benar tidak berpura-pura miskin. Saya benar-benar tidak bisa menyimpan begitu banyak uang." Jaiden membentaknya dengan marah. "Kamu tidak bisa menyimpan uangmu. Kalau kamu tidak bisa memberikan uangnya, aku akan membuat kakimu lumpuh." Hebron sangat ketakutan, lalu memaksa Safia. Dia membentaknya dengan marah. "Ini semua salahmu, Jalang. Kamu selalu menyebabkan masalah sepanjang hari." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Charlie lagi, "Tuan Wade, semua klausul ditangani oleh Safia ini. Anda bisa menyelesaikan masalahnya." Ketika Safia mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Dia segera berkata, "Hebron, kamu juga nggak tahu malu. Itu semua idemu. Aku hanyalah orang bawahan yang menjalankan tugas darimu dan membantumu maju ke depan. Kamu sekarang menyalahkan diriku. Apa kamu masih punya hati nurani?" Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, label perusahaan Milo Steinhaus ini didirikan oleh Hebron. Saya dulu seorang wanita yang menemani minum anggur di KTV. Dia menganggap saya sebagai kekasihnya dan dia merekrut saya untuk menghasilkan uang. Dia menipu saya dalam bisnis ini. Sebenarnya aku, seperti Wendy, kami berdua adalah korbannya." "Persetan denganmu," Hebron berseru dan memarahi. "Safia, jangan berpura-pura tidak bersalah di sini. Apa-apaan kamu? Siapa yang tidak tahu tentangmu di jalanan Aurus Hill? Bukankah kamu yang menjualnya? Saat kamu melihat gadis itu menghasilkan uang, kamu juga ingin menghasilkan uang sendiri. Kamu terus mengejar klien dan gadis-gadis lain. Kamu juga melakukan tabu besar. Saat orang-orang mengancam akan menggunakan asam untuk menghancurkan wajahmu dan kamu akan terpojok, kamu datang dan memohon padaku untuk melindungimu dan mengeluarkan dirimu dari lingkaran itu. Kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah rusak sejak lama. Sekarang, kamu bahkan berlari untuk menggigitku kembali. Apa kamu masih punya hati nurani?" Safia berkata dengan panik. "Kamu, jangan bicara omong kosong. Ini semua tentangmu." Charlie berteriak dengan dingin saat ini. "Diam." Safia mengecilkan lehernya karena takut, dan segera menutup mulutnya. Charlie menyiarkannya dan berkata dengan dingin, "Safia Carter, tidak ada gunanya mengelak. Setelah saya selesai dengan Tuan Lowry,
saya juga akan membuat perhitungan yang jelas kepada Anda. Safia buru-buru berlutut ketakutan dan memohon. Tuan Wade, saya benar-benar dipaksa, tolong. Saya seorang wanita. Maafkan saya. Bab 2272. Ketika Jaiden mendengar ini, dia melangkah maju dan menamparkan wajahnya dengan keras. Sebelum Safia pulih, Jaiden sudah menarik perhatian wanita dan menyeretnya ke Hebron. Dia menendangnya ke samping Hebron, dan berkata dengan dingin, "Persetan denganmu. Kamu cukup cakap, dan kamu berani bermain dengan Master Wade. Tuan Wade adalah naga sejati di dunia ini. Dia tidak akan menyakiti wanita. Tapi aku, Jaiden, akulah yang akan melakukannya." Safia takut dan tidak berani berbicara lagi. Dia ingin memainkan trik moral pada Charlie. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita. Jadi Charlie tidak akan melakukan apapun pada dirinya sendiri. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Charlie benar-benar tidak melakukan apapun pada dirinya sendiri. Namun Jaiden yang akan melakukannya. Pada saat ini, Jaiden menatap Charlie dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, bagaimana Anda akan menyelesaikan kedua bajingan ini?" "Katakan saja," Charlie berkata dengan ringan. "Ayo satu persatu dulu. Kita bicarakan uang yang mereka hutangkan padaku." Hebron menyadari saat ini bahwa pada dasarnya tidak mungkin masalah ini akan menjadi baik hari ini. Jika dia tidak cepat meminta Charlie untuk memaafkan dirinya, dia tidak tahu berapa banyak dia akan menderita selanjutnya. Jadi, dia berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya memiliki total simpanan lebih dari 3,7 juta. Saya akan memberikan segalanya kepada Anda. Saya hanya meminta Anda untuk memaafkan dan melepaskan saya." Safia di sampingnya juga ikut berkata, "Tuan Wade, saya juga memiliki tabungan lebih dari 700.000. Saya bersedia membayar semuanya. Tolong biarkan saya pergi." Charlie berkata dengan tangannya, "Kalian berdua hanya bisa mengumpulkan kurang dari 5 juta. Ini masih jauh kurang. Lihat, kamu mempercepat beberapa menit. Hutang kamu akan segera melebihi 20 juta. Saya sarankan Anda segera membayar uangnya, atau bunganya akan terus bertambah. Nanti kalian akan semakin sulit membayar." Ketika Hebron mendengar ini, dia langsung menangis dan berkata, "Tuan Wade, saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan jika Anda menelanjangi saya seumur hidup, saya tidak bisa mendapatkan 20 juta. Tolong maafkan kami." Safia pun menangis dan berkata, "Ya, Tuan Wade, saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu, 700.000 yuan lebih. Hanya itu milik saya." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saat kamu menipu gadis-gadis itu, mereka juga pasti memohon keringananmu. Apa yang kamu abulkannya?" Keduanya tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Di masa lalu, ketika mereka menipu para gadis, mereka tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Jika mereka tidak punya uang, mereka harus bekerja keras. Demi uang, keduanya bahkan memaksa gadis yang menandatangani kontrak perusahaan untuk menemani minum anggur dan tidur bersama. Saat itu, mereka tidak pernah memperhatikan permintaan siapapun. Melihat mereka berdua berhenti berbicara, Charlie mencibir dan berkata, "Karena uang yang kalian hutangkan padaku telah melebihi 20 juta, yang jauh melampaui kemampuan pembayaran kalian. Kalian harus menggunakan metode lain untuk membayar bagian yang tidak mencukupi. Saya harus mendapatkan uang saya kembali." Hebron bertanya dengan gemetar, "Kamu, Tuan Wade, bagaimana kamu ingin kami menyelesaikan semuanya?" Charlie mencibir. "Orang-orang berkata, harus menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana. Karena kamu tidak bisa membayar, kamu harus menderita sedikit." Jaiden di samping langsung mengerti maksud Charlie. Di masa lalu, ketika Charlie berurusan dengan Cain dan Markus serta putranya, serta beberapa tuan dari keluarga Webb, yang paling dia sukai adalah membuat tulisan di dahi mereka. Jadi, dia segera berkata pada Charlie, "Tuan Wade, katakan saja padaku, kata-kata apa yang ingin saya ukur di dahi mereka. Aku membawa pisau." Bab 2273. Begitu Hebron dan Safia mendengar Charlie suka mengukir di dahi orang, mereka langsung memikirkan Cain dan Markus, yang dikenal semua orang di Aurus Hill.
Ayah dan anak itu menjadi sensasi di kota, dan bahkan di seluruh negeri. Pertama, karena Markus menyinggung seorang pria besar yang misterius. Kata-kata brengsek tersedikan terukir di dahinya. Lalu ada ayah Markus, Cain, karena ingin membalas dendam Markus. Tetapi dia juga menyinggung pria besar misterius itu. Sehingga 3 kata terukir di dahinya. Ayah brengsek menyedihkan. Itu belum selesai. Yang membuat ayah dan anak itu semakin terkenal di seluruh negeri sebenarnya adalah percakapan mereka yang membahas keluarga Webb. Percakapan itu benar-benar menyinggung keluarga Webb sampai mati. Menurut rumor, sebenarnya mereka berdua tidak berani menyinggung keluarga Webb sama sekali. Mereka merekam pembicaraan seperti itu karena mereka dipaksa. Tidak ada yang tahu dengan jelas siapa orang kuat yang memaksa mereka berdua sampai berani menyinggung keluarga Webb. Saat ini, Hebron sudah menemukan jawabannya. Ternyata Tuan Wade yang disinggung oleh Cain dan Markus. Sekarang, nasib Cain dan Markus akan menimpanya juga. Memikirkan hal ini, Hebron merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di dahinya. Seolah-olah seseorang sedang mengukir kata-kata di dahinya dengan pisau. Tepat ketika dia bingung, Charlie di samping membuka mulutnya dan berkata kepada Jaden, "Lupakan itu. Kesalahan yang mereka berdua lakukan bukan karena memandang rendah orang lain. Mereka menghina dan memaksa gadis-gadis baik untuk masuk dan menjadi pelacur." Jaden bertanya dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, "Tuan Wade, bagaimana Anda ingin berurusan dengan 2 orang ini? Anda tinggal di sana. Saya akan mengaturnya dengan benar." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu punya klub malam KTV atau semacamnya?" Jaden berkata tanpa ragu, "Tuan Wade, ini dia yang kami makan. Ada 6 klub malam KTV yang ditugaskan Albert untukku." Charlie lalu berkata, "Oke, kalau begitu kirim Safia ini ke bar. Bukankah dia suka memaksa gadis kecilnya pergi ke klub malam untuk menemani tamu minum? Jadi dia memaksa iparku untuk menemani tamu minum. Jadi sekarang dia harus melakukannya sendiri. Pekerjakan dia dan jangan memberikan sepeser pun dari uang yang dia hasilkan. Setelah dia menabung hingga 5 juta, dia bisa bebas." Ketika Safia mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya pingsan. Dia berlutut dan menangis. "Tuan Wade, tolong maafkan saya kali ini. Jadi saya bingung. Dengan kecantikan saya tidak bisa mendapatkan 3 atau 400 yuan di KTV. Saya tidak bisa mengumpulkan 5 juta dengan menemani tamu minum seumur hidup saya." Charlie berkata dengan dingin, "Apa? Kamu tahu ini tidak nyaman jika kamu melakukannya sendiri. Saat kamu memaksa orang lain menemani tamu, mengapa kamu tidak mempertimbangkan perasaan orang lain? Aku katakan, jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kamu lakukan pada dirimu sendiri." Safia menangis dan berkata, "Tuan Wade, saya melakukan banyak kesalahan. Tapi aku sudah menahan diri. Saya bisa mencoba paling banyak ratusan ribu. Bagaimana Anda bisa memaksa saya membayar 5 juta yang begitu banyak?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu pikir 5 juta terlalu banyak, kita bisa menyesuaikannya menjadi 10 juta. Jika 10 juta masih terlalu banyak, kita bisa menyesuaikannya menjadi 20 juta. Ketika Safia mendengar ini, seluruh tubuhnya hampir runtuh. Dia menangis dan menangis dalam hatinya. Metode Charlie ini terlalu kejam. Bab 2274. 5 juta yuan. Jika itu benar-benar yang dia mau, aku harus menghabiskan setidaknya 10 tahun minum anggur bersama tamu di KTV secara gratis. Ini akan membunuhku." Melihat Safia tidak berbicara, Charlie berkata dengan dingin, "Karena kamu tidak setuju, aku akan menaikkan harganya. Pertama, hutangmu menjadi 10 juta. Jaden dan Albert akan mengawasi kalian berdua. Jika kalian tidak bisa mengantongi 10 juta yuan, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian. Aku beri kalian waktu 3 detik untuk memikirkannya." Charlie langsung memulai hitungan mundur. 3-2. Tepat ketika Charlie hampir mengatakan 1, Safia tidak berani lagi menawarkan. Dia menangis dan berkata, "Tuan Wade, saya berjanji, saya berjanji." Setelah berbicara, ketika dia memikirkan nasibnya sendiri,
Dia hampir menangis putus asa seperti gadis-gadis yang terpaksa bekerja di KTV. Pada saat ini, Charlie menatap Hebron, tersenyum ringan, dan berkata, "Tuan Lauri, Nona Safia sudah bersedia membayar. Sekarang kita sedang mengatur jalan keluar untuk dirimu sendiri." Hebron berdoa dengan putus asa di dalam hatinya. Safia ini sangat menyedihkan. Dia pasti tidak bisa hidup enak. Jika aku tidak memikirkan caranya, hidupku juga akan hancur. Memikirkan hal ini, dia buru-buru bersujud dengan putus asa. Memohon, Tuan Wade, saya bersedia menjadi pelayan Anda. Saya hanya meminta Anda untuk menyertakan saya mohon. Charlie berteriak tangannya. Jangan katakan itu. Itu tidak berguna. Saat kalian berdua mempermalukan dan menyakiti wanita yang tidak bersalah, mengapa kalian tidak berpikir untuk membiarkan mereka pergi? Berbicara tentang ini, Charlie mencibir. Safia akan bekerja di KTV menemani tamu minum. Kamu juga akan bekerja di KTV sebagai penjaga toilet. Sama seperti Safia. Setelah kamu menghasilkan cukup 5 juta, kamu bisa bebas. Kalian berdua adalah tim. Kalian berdua tidak akan saling meninggalkan. Menjadi penjaga toilet. Begitu Hebron mendengar kata ini, wajahnya memerah ketakutan. Secara umum, pekerjaan yang dilakukan oleh penjaga toilet adalah pekerjaan yang paling kotor, melelahkan, dan paling memalukan. Dalam KTV modern, peran memberikan tisu toilet kepada tamu yang mencuci tangan di pintu toilet dapat dikatakan bahwa di seluruh KTV, bahkan tidak ada anjing penjaga. Memikirkan hal ini, Hebron menangis, tersedak dan berkata, "Tuan Wade, Anda dapat menjadikan saya pelayan Anda. Segala sesuatu yang Anda perintahkan, saya tidak akan menundanya. Tolong jangan kirim saya ke KTV menjadi penjaga toilet. Saya telah berada dalam bisnis ini sejak lama. Saya tahu lebih atau kurang orang di Aurus Hill Road. KTV adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh orang-orang di jalan. Jika mereka melihatku di sana, aku tidak bisa menyembulkan wajahmu padaku." Charlie tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Ketika Anda menjadi penjaga toilet, Anda akan meletakkan nampan kecil di sebelah wastafel KTV. Tamu-tamu akan menaruh beberapa uang kertas di dalamnya. Lalu, Anda bisa menyisipkan tisu ke para tamu yang masuk ke toilet. Bukankah kamu sudah tinggal lama di jalan? Kamu punya banyak kenalan dan banyak teman. Jika mereka semua melihatmu menjadi penjaga toilet, mereka pasti akan memberi lebih banyak tip. Kamu bisa menghasilkan 5 juta lebih cepat dari Safia." Aku. Hebron hanya ingin membenturkan kepalanya ke aspal beton dan melupakannya. Dia menangis terseduh-seduh di dalam hatinya. "Aku merindukanmu di masa lalu. Saya sempat menjadi orang nomor 1. Meskipun tidak sebagus Jaiden, aku setidaknya satu level di atasnya. Sekarang, jika aku menjadi penjaga toilet di KTV, aku akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Aurus Hill. Dulu aku sombong dan mendominasi. Aku punya banyak musuh. Jika mereka melihat saya di KTV, mereka akan melihat saya mengangguk dan membungkuk di pintu toilet dan menyerahkan tisu kepada para tamu. Bisakah aku hanya bergantung pada anjing mati di sana?" Bab 2275. Melihat Hebron tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, Jaiden melangkah maju dan menendangnya dengan marah. Memarahi, "Rumput. Dasar idiot yang tidak tahu berterima kasih. Tuan Wade sudah memberi cara untuk bertahan hidup. Apakah kamu tidak cepat-cepat bersujud dan bersyukur? Kalau saja aku mengirimmu ke peternakan anjing milik Albert dan menjadi makanan anjing-anjing itu, kamu bahkan tidak sempat menangis." Ketika Hebron mendengar ini, dia langsung menggigil. Siapa yang tidak tahu tentang peternakan anjing Albert? Dikatakan bahwa ada lusinan atau bahkan ratusan anjing ras murni yang sangat ganas. Yang lain mengatakan bahwa Albert seringkali melemparkan musuhnya ke peternakan anjing untuk memberi makan anjing. Jika dia dikirim ke peternakan anjing, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Bahkan mayatnya tidak dapat dikumpulkan jika dia mati di sana. Memikirkan hal ini, Hebron merasa putus asa. Sejujurnya, menjadi penjaga toilet sampai batas tertentu, itu lebih baik daripada dibunuh. Jika Charlie benar-benar ingin dirinya mati, dia tidak memiliki kesempatan lagi.
Dia putus asa dan menghela napas. Memang memalukan menjadi penjaga toilet dan hidupnya suram. Sepertinya lebih mati daripada hidup. Tetapi jika Charlie ingin aku mati, aku akan panik. Juga, Tuan Wade di depanku bukanlah seseorang yang bisa menjadi lawan yang sama denganku. Bahkan Albert memperlakukannya dengan hormat. Seorang pria seperti saya hanya bisa dianggap sebagai ikan busuk dan udang busuk di depannya. Sekarang dia bersedia menyelamatkan hidupku dan ingin aku pergi ke KTV untuk menjaga toilet. Jika saya terlambat dan pikirannya berubah, saya akan sangat menyesal nanti. Jadi, Hebron buru-buru berkata dengan rasa terima kasih. Tuan Wade, terima kasih tidak membunuhku. Aku, Hebron, pasti akan mengikuti instruksi Anda dan pergi ke KTV untuk menjadi penjaga toilet dengan patuh. Saya akan bekerja keras menghasilkan uang dan membayar bungamu. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan Wade, beri saya nomor rekeningmu. Saya akan mentransfer semua 3 juta yang saya miliki terlebih dahulu, sisanya 5 juta. Saya akan mengurusnya. Setelah menjadi penjaga toilet, saya akan perlahan mengembalikannya kepada Anda. Melihat orang ini menerima hukumannya, Charlie mengangguk puas, dan berkata dengan dingin, uang yang kamu peroleh adalah semua uang yang diperoleh dengan susah payah dari gadis-gadis kecil itu. Itu semua diperoleh tanpa hati nurani. Jika aku mengambil uangmu, aku juga menjadi bagian dari gengmu yang menyakiti gadis-gadis itu. Ketika Hebron mendengar Charlie tidak ingin mengambil uangnya, dia gembira. Tidak masalah menjadi penjaga toilet. Selama bisa menyimpan tabungan lebih dari 3 juta. Dia setidaknya bisa hidup berkecukupan. Tetapi sebelum dia bahagia, Charlie berkata kepada Wendy, Wendy, aku punya tugas untukmu. Wendy selalu di sisinya, menyaksikan Charlie menggerakkan mulutnya untuk memutuskan nasib masa depan Hebron dan Safia. Kekagumannya telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan, dan dia memandangnya seolah-olah dia melihat dewa. Sekarang dia mendengar Charlie berkata dia akan memberinya tugas. Dia tersanjung dan berkata dengan penuh semangat, Kakak, kalau kamu punya sesuatu, katakan saja padaku. Saya akan melakukan yang terbaik. Charlie mengangguk dan memberi instruksi. Mulai hari ini, saya ingin Anda mengambil alih label perusahaan Milo Steinhaus. Anda akan bertanggung jawab atas perusahaan ini. Hebron akan mentransfer semua saham perusahaan atas namamu hari ini. Ah, Wendy berkata dengan terkejut. Kakak ipar, kamu ingin aku mengambil perusahaan ini. Tapi saya tidak tahu bagaimana menjalankan perusahaan. Bab 2276. Charlie berkata dengan serius. Jika kamu melakukan sesuatu dengan serius, bertanggung jawablah, dan gunakan hati nuranimu. Bahkan jika kamu tidak melakukannya dengan baik, itu tidak menjadi masalah. Charlie berkata lagi. Saya akan meminta mereka berdua mentransfer semua simpanan mereka ke rekening perusahaan. Adapun cara menggunakan uang itu, setelah kamu mengambil alih perusahaan, kamu harus menandatangani semua dokumen perusahaan. Cari tahu semua persyaratan kontrak, tanpa syarat angkat persyaratan yang tidak setara pada setiap gadis. Lalu bagikan uang itu kepada mereka sebagai kompensasi sesuai dengan jumlah tahun mereka dipaksa bekerja. Aturan distribusi harus adil dan masuk akal. Ketika Wendy mendengar ini, dia mengangguk hampir tanpa ragu-ragu dan berkata, Oke, kakak, aku akan memberi mereka semua uang dengan adil dan masuk akal. Bagus, Charlie mengangguk puas. Setelah kamu memberi mereka kompensasi dengan uang, jelaskan kepada mereka bahwa kamu bertanggung jawab atas perusahaan. Jelaskan tentang operasi perusahaan berikutnya. Bagikan, bayar, dan proses lainnya. Semuanya akan terbuka dan transparan. Jika mereka masih bersedia terus bekerja sebagai tamu, mereka akan terus bekerja sama dengan perusahaan dan menandatangani kontrak kerja yang adil. Jika Anda menerapkan poin-poin ini dengan baik, saya yakin mereka tidak akan menolak. Dengan cara ini, setelah kamu mengambil alih perusahaan, kamu akan memiliki waktu yang stabil. Ketika Anda bisa mendapatkan beberapa pekerjaan yang diberi label, saya yakin perusahaan pasti akan mendapat keuntungan. Wendy mendengar ini dan berkata dengan sangat serius, Kakak ipar, kamu benar.
Jika saya menandatangani perjanjian yang adil dengan semua orang akan sangat bersedia menandatangani kontrak dengan perusahaan. Berbicara tentang ini, dia melanjutkan dengan empati. Sangat sulit bekerja sebagai penyambut tamu. Setiap pagi, Anda harus menghabiskan waktu lama untuk mencuci, merawat wajah, dan berpakaian. Dan seringkali acara diadakan dari pagi hingga malam. Jadi, tidak mungkin membicarakan kerjasama dan perluasan hubungan di waktu lain saat terburu-buru ke sebuah acara. Bagi kami yang menjadi pekerja, cara terbaik untuk bekerja sama adalah memiliki perusahaan yang dapat diandalkan yang dapat membantu kami melakukan aktivitas dimanapun. Dan membuat pengaturan yang wajar, mengendalikan, dan mengoordinasikan pekerjaan untuk kami. Dengan cara ini, setiap orang akan bersedia jika perusahaan mengambil sebagian dari upah tenaga kerja mereka. Karyawan dan perusahaan dapat bekerja sama dengan orang lain dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sehingga mereka dapat melakukan pekerjaannya lebih baik dan lebih baik. Selama ini, Wendy mengalami kesulitan. Kerja kerasnya adalah karena dia telah berubah dari seorang nona tertua yang tidak pernah terkena sinar matahari dan tidak pernah melakukan sesuatu untuk menghasilkan uang, menjadi seorang buruh yang berkeliling setiap hari untuk mencari nafkah. Justru karena partisipasinya yang sebenarnya dalam pekerjaan, dia dapat memahami industri yang membumi dan menemukan masalahnya. Setelah dia menjadi seorang gadis dengan label, dia juga mengetahui pasang surut menjadi seorang gadis dengan label. Pada saat ini, dia berpikir dalam hatinya, gadis kecil seperti saya, seorang gadis beretiket, semuanya berada di bawah tanpa latar belakang dan tidak ada yang bisa diandalkan. Mereka mengandalkan kerja keras setiap hari untuk mendapatkan upah. Karena semua orang telah memilih untuk bekerja keras, mereka semua siap menanggung kesulitan dan lelah. Mereka tidak takut kesulitan atau kelelahan. Tapi yang kami takutkan adalah bertemu dengan perusahaan yang tidak bisa diandalkan. Sama seperti perusahaan etiket Milo Steinhaus Hebron. Pekerjaan yang diatur untuk semua orang sangat berat, tetapi upahnya sangat kecil. Tidak ada satupun yang memberinya sangat sedikit. Namun Hebron dan Safia tidak puas, dan mereka ingin lebih menekan nilai sisa gadis-gadis kami. Jadi mereka menggunakan berbagai klausul perangkap dalam kontrak untuk perangkap kita. Mereka bahkan memaksa kami untuk masuk ke dalam lubang api. Jika kita dapat menemukan perusahaan yang dapat diandalkan, dan perusahaan serta karyawan saling mendukung, tidak akan ada yang mengeluh bahkan jika mereka sedikit lelah. Sayangnya, label para gadis ini memang terlalu lemah dan mudah diganggu. Oleh karena itu, sebagian besar bos di industri ini akan sama seperti Hebron. Jadi, selama kita masih di industri ini, kita hanya bisa melompat dari satu lubang ke lubang lainnya. Namun, kakak iparku sekarang memberiku kesempatan untuk menjalankan label perusahaan. Jika saya melakukannya dengan baik dan bekerja keras, saya bisa menghasilkan banyak uang. Dan saya dapat memastikan bahwa gadis-gadis yang bekerja dengan saya tidak akan diperas lagi, dan ditekan dalam hal upah. Memikirkan hal ini, hati Wendy mulai sedikit berdebar. Dia menatap Charlie dengan mata berbinar dan tegas, lalu berkata dengan tegas, "Kakak, terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Saya akan melakukan yang terbaik dan berusaha tidak mengecewakan kamu." Bab 2277. Charlie telah mengenal Wendy sejak lama. Baru hari ini pertama kalinya dia melihat wajah Wendy memiliki ekspresi tekad untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dia benar-benar tidak memiliki energi seperti sebelumnya. Di masa lalu, dia masih muda, terburu-buru nafsu, berlebihan, dan tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya. Tetapi sekarang, setelah mengalami beberapa kesulitan dalam hidup, temperamennya menjadi sangat tenang. Ini membuat Charlie sedikit lega. Keluarga Wilson penuh dengan kebencian. Namun orang-orang ini semuanya adalah kerabat darah istrinya Claire. Jadi, ini juga alasan sebenarnya Charlie tidak membunuh mereka. Kalau tidak, dengan kemampuan keluarga Wilson, mereka pasti sudah mati sejak lama. Saat ini, Wendy memiliki tekad untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia tidak ragu memberinya kesempatan. Akan tetapi, walau diberi kesempatan,
dia tidak bisa sepenuhnya membiarkan dirinya mengambil keputusan perusahaan. Jadi Charlie berkata kepada Wendy, setelah kamu mengambil alih perusahaan etiket Milo Steinhaus, selalu ingat niat awalmu. Jangan tertipu hanya karena perusahaan telah menghasilkan uang. Wendy mengangguk lagi dan berkata dengan tegas, kakak, jangan khawatir. Aku pasti akan mengingat kepercayaan dan nasihatmu. Charlie berkata, dan melanjutkan, setelah uang Hebron dan Safia dikreditkan ke akun perusahaan, Anda akan menyimpan 500.000 yuan untuk modal operasi. Kamu akan menerima 10.000 yuan per bulan sebagai gaji pokok. Cari seorang akuntan untuk mengelola keuangan. Setiap bulan saya akan meminta seseorang untuk memeriksa apakah Anda memiliki dana perusahaan untuk penggunaan pribadi. Wendy berkata tanpa ragu-ragu, kakak, aku tidak akan pernah membuat gerakan kecil. Kamu dapat mengawasiku sepanjang waktu. Jika kamu mengetahui pikiranku tidak benar, kamu dapat mengusirku kapan saja. Charlie mengangguk dan berkata lagi, selain itu, Anda dapat membeli 3 kendaraan untuk perusahaan. Beli saja kendaraan dengan 10 atau 13 kursi, yang hemat biaya. Harga barunya sekitar 100.000 yuan. Anda dapat merekrut 3 pengemudi untuk menjemput dan mengantar gadis-gadis itu keluar untuk bekerja. Tidak peduli cuaca, hujan atau dingin dan panas yang parah, para gadis dapat bekerja dengan lancar. Kamu harus lebih berbelas kasih kepada mereka. Wendy berkata sedikit karena lelah. Meskipun dia baru sebentar menjadi gadis berlabel, dia telah merasakan cukup banyak kerja keras. Beberapa real estate pinggiran kota jauh, dan transportasi umum tidak nyaman. Mungkin perlu lebih dari 1 jam untuk bolak-balik. Tarif taksi terlalu mahal, dan pendapatan mereka dari kegiatan di luar mungkin tidak cukup untuk biaya taksi kembali dan sebagainya. Selain itu, cuacanya sangat dingin sekarang. Dan mereka sering pulang dalam keadaan sangat sakit. Jadi dia kadang-kadang baru bisa pulang setelah pukul 5. Dia tahu betapa sulitnya itu. Jika perusahaan dapat memberi mobil dan mengantar ke berbagai acara, itu akan menjadi manfaat yang sangat praktis bagi setiap gadis yang berlangganan. Charlie menganggap hal ini benar-benar membuatnya bersemangat. Hebron, yang berada di samping, mendengarkan kata-kata sederhana Charlie. Dia harus menyerahkan perusahaannya kepada orang lain, dan hatinya hancur. Meskipun dia sangat kesal, saat ini dia bahkan tidak berani melepaskan kentut. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah mentransfer semua uang ke perusahaan. Kemudian menyerahkan perusahaan itu kepada orang lain, dan kemudian bekerja di KTV sebagai penjaga toilet. Bab 2278. Jika dia bisa bekerja dengan baik sebagai penjaga toilet, masih ada kesempatan untuk kembali ke kebebasan lebih cepat. Jika tidak, dia mungkin benar-benar harus bekerja di KTV selama sisa hidupnya. Dia akan berusia 60-an atau 70-an, rambutnya keriting, dan masih harus rajin menyerahkan tisu kepada pelanggan pria di pintu toilet. Itu terlalu menyedihkan. Pada saat ini, Jaiden, yang berada di sampingnya, melihat wajah Hebron yang sedih, dia merasa sedikit simpati. Memikirkan hal ini, dia menghela napas dalam hatinya. Meskipun Hebron hampir menyeret saya ke dalam bencana besar hari ini, dia masih teman saya. Dia selalu menghormati saya, dan bahkan mengatur gadis favorit saya. Aku masih memeriksa bantuannya, dan yang terbaru, untuk melindungi diri sendiri, saya langsung memukulnya dengan keras, dan mengancam akan mencampakkannya. Saat ini aku sedang memikirkannya. Aku sedikit malu. Jika menyebar di luar, orang-orang akan mengatakan bahwa saya, Jaiden, bukan orang baik. Ada sesuatu yang terjadi, dan saya mengkhianati teman saya sendiri. Selain itu, Tuan Wade ini benar-benar terlalu merusak. Meminta Hebron bekerja di KTV menjadi penjaga toilet. Itu sama dengan mengirim seorang pemimpin perusahaan dengan gaji tahunan 1 juta untuk membersihkan toilet. Semua orang di jalan mencintai reputasi. Siapa yang bisa tahan dengan hal seperti ini? Memikirkan hal ini, Jaiden, ketika Charlie sedang berbicara dengan Wendy pada saat itu, mendekati Hebron dan berkata dengan suara rendah, "Hei, Hebron, jangan terlalu tertekan. Kamu seharusnya bersyukur berakhir seperti ini.
Ini masih bagus. Mendengar ini, Hebron menangis. Menahan keinginan untuk menangis dengan sedih. Dan terdiam dan bertanya, Bro Jaiden, saya menderita ini. Apa yang harus saya syukuri? Jaiden mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Bos kecil yang melakukan kejahatan sepanjang hari dan memaksa gadis itu menjadi pelacur. Ada seorang bos perusahaan besar yang bernilai lebih dari 1 miliar dan perusahaannya akan segera terdaftar di pasar saham. Dia bahkan tidak melakukan bisnis cabul sepertimu. Dia membenci Tuan Wade. Dan sekarang dia masih mengangkut semen ke lokasi konstruksi. Tuan Wade mengirimnya bekerja di tempat yang sama selama 20 tahun dan masih lama selesai. Katakan sekarang, siapa yang lebih sengsara darinya? Hebron tercengang. Jaiden melanjutkan. Jadi, coba pikirkan, apakah mudah dan ringan menjadi petugas toilet di KTV selama 10 tahun atau lebih? Atau lebih nyaman bekerja di lokasi konstruksi pengangkut semen selama 20 tahun? Sialan, ketika Hebron mendengar ini, dia dengan cepat menutup matanya dan berkata, jika kamu mengatakannya, aku lebih nyaman bekerja sebagai petugas toilet. Benar, Jaiden menghela napas. Jadi aku bisa katakan, kamu tidak buruk. Tidak masalah kamu tidak punya uang. Kamu masih hidup dan masih memiliki lengan atau kaki. Ada begitu banyak orang yang menyinggung Tuan Wade sebelum ini. Hanya sedikit orang yang bisa berakhir dengan baik sepertimu. Jadi kamu harus puas dengan ini. Hebron menganggukkan kepalanya. Bro Jaiden, kamu benar. Aku, hei, aku terima nasibku. Jaiden mengangguk ringan dan melanjutkan. Salah satunya adalah, jika kamu ingin menyalahkannya, kamu harus menyalahkan dirimu sendiri itu. Dia membawa sial. Tidak baik baginya untuk menyinggung Tuan Wade. Apakah ini sama saja dengan membunuhmu? Hebron mengertakkan gigi dan mengangguk. Ketika melihat Safia, dia benar-benar membencinya. Jadi dia menggertakkan giginya di dalam hatinya dan memarahi. Safia sialan. Kamu tidak berguna. Kalau saja aku tahu kamu akan menyebabkan bencana besar. Akan lebih baik jika tidak tidur denganmu dan mengirimmu ke KTV untuk menemani tamu-tamu minum. Kalau begitu, aku tidak akan menderita bencana seperti hari ini. Hei, sayang sekali tidak ada gunanya menyesal. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak peduli seberapa marah atau tidak puas. Saya harus pergi ke KTV untuk bekerja di malam hari. Memikirkan hal ini, dia menatap Jaiden dan memohon dengan mata berlinang. Saudara Jaiden, saat aku bekerja, kamu harus sedikit melindungiku. Jaiden memeluk Charlie, menepuk dadanya pelan, dan berkata dengan serius, Hebron, jangan khawatir, aku akan menjagamu. Bab 2279. Jaiden menyadari bahwa Charlie meminta Hebron bekerja di KTV sebagai petugas toilet. Itu adalah hukuman baginya. Jika dia membantu dan mengikuti, itu akan sama dengan melawan Charlie. Dia pasti tidak punya itu. Oleh karena itu, solusi yang bisa dia pikirkan adalah dengan tenang dan tepat menjaga Hebron sedikit. Misalnya, jika dia pergi ke toilet di KTV dan bertemu dengannya, lalu dia menyerahkan tisu di pintu. Jangan beri 5 yuan jika bisa memiliki 10. Jangan memberi 10 jika bisa memberi 20. Jika dia memberi 50 atau lebih, dan jika Charlie tahu dia jelas memberikan pendapatan untuk Hebron, dia mungkin akan menyebabkan kesulitan baginya juga. Charlie membuat janji dengan Wendy untuk mengarahkan operasi masa depan label perusahaan, dan berkata kepada Jaiden, Jaiden, bawa Wendy dan Hebron untuk menangani transfer perusahaan hari ini. Awasi Hebron dan Safia saat mentransfer uang ke rekening perusahaan. Jaiden langsung mengangguk dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Charlie mengangguk, menatap Jaiden, dan berkata dengan dingin, aku tidak akan menyelesaikan masalah hari ini denganmu. Kamu harus lebih waspada di masa depan. Jangan menganggap kamu orang nomor 1 di Aurus Hill, dan kamu membantu orang lain tanpa memikirkan sebab dan akibat. Kalau kamu berkelahi dan membunuh, lalu ada yang memberitahu saya bahwa kamu berani melakukan hal ini. Dan saya juga akan mengirim kamu menjadi petugas toilet bersama Hebron. Kamu mengerti? Jaiden gemetar ketakutan dan berkata, Tuan Wade,
Jangan khawatir. Jika aku melakukan hal seperti itu, aku pasti akan melompat ke arahmu. Charlie memerah dingin. Di dunia bawah tanah, kamu harus melakukan tugasmu. Ada begitu banyak bar, KTV, dan klub malam yang merupakan bisnis bagus yang menghasilkan uang. Jangan menghina pasar, menghina pria dan wanita. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Dan Albert Jaiden buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan Wade, apa yang Anda ajarkan kepada saya akan mengingatnya. Charlie mengabaikannya, berbalik dan berkata pada Wendy, Wendy, lakukan saja apa yang aku inginkan. Ambil alih perusahaan dan lakukan hal-hal dengan baik dan jadilah orang baik. Jangan mengecewakan saya. Wendy mendekatkan wajahnya ke mataku dan berkata, Oke, kakak ipar, aku akan melakukan yang terbaik. Charlie mengangguk. Oke, lakukan dengan baik. Aku akan menemukanmu dalam beberapa hari untuk melihat perkembangannya. Aku pergi dulu, Wendy berkata dengan penuh terima kasih. Kakak ipar, hati-hati di jalan. Jaiden, yang berada di sampingnya, juga bergegas ke depan dan membungkuk. Tuan Wade, hati-hati di jalan. Charlie hendak pergi. Dia mengingat sesuatu. Dia mengeluarkan tas kain yang dia gunakan untuk membeli makanan dari keranjang sepeda listrik. Mengeluarkan iPhone baru yang belum dibuka dari tas kain. Dia menyerahkan ponselnya kepada Wendy dan berkata, ponsel baru ini dibeli olehmu. Orang-orang di masyarakat modern tidak dapat melakukan banyak hal tanpa ponsel. Kamu akan menjadi bos perusahaan. Kamu memerlukan ponsel. Telepon lebih banyak orang. Jalin bisnis dan berkomunikasi dengan tim. Wendy tidak pernah bermimpi Charlie akan membeli ponsel untuk dirinya sendiri. Ini benar-benar menyentuh hati hingga ekstrim. Charlie memberiku uang untuk naik taksi tadi pagi. Saat saya terganggu, dia membantu saya. Apa yang terjadi secara kebetulan. Tetapi telepon ini tidak mudah untuk menjelaskannya. Dia tahu aku tidak punya ponsel dan ingin memberiku ponsel. Jadi dia sengaja membuatnya. Dia membelikannya untukku. Pada saat ini, hati Wendy tergerak melampaui kata-kata. Bab 2280. Melihat Charlie, dia merasa seperti tersedak di tenggorokannya. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat dia benar-benar terpana, Charlie tidak menceritakannya lagi. Dia meletakkan ponselnya di tangannya dan berkata kepada Jaiden, Jaiden, kalau kamu butuh mitra dan kamu butuh jasa cewek beretiket, ingat untuk membantu bisnis Wendy. Mengerti? Tanpa ragu, Jaiden segera berkata dengan berani, Tuan Wade, jangan khawatir. Setelah Nona Wendy mengambil alih perusahaan, saya akan membantu menyebarkan berita kemana-mana. Aku dikenal di jalanan Aurus Hill, dan teman-temanku pasti akan menatap wajahku. Saya pastikan label perusahaan Nona Wendy akan banyak berbisnis nanti. Setelah berbicara, dia buru-buru berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan Wade, besok adalah perayaan ulang tahun pembukaan beberapa KTV di bawah panji saya. Ini tepat pada waktunya untuk mengundang beberapa gadis dengan label. Saya ingin sekali membantu Nona Wendy lebih banyak lagi. Charlie bertanya dengan penuh minat. Oh, kebetulan sekali. Besok perayaan ulang tahun pembukaan. Ya, Jaiden tersenyum. Anda tidak perlu mengatakan bahwa Anda adalah naga sejati di dunia, Tuan Wade. Tidak peduli siapa itu, pasti akan diam-diam mengelilingimu. Charlie tahu bahwa dia pasti sengaja menyanjung untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak banyak bicara, dan menoleh ke Wendy dan berkata, Wendy, kamu harus mengatur semua kegiatan untuk pihak Jaiden besok. Ini adalah bisnis pertama perusahaan barumu. Berusahalah untuk menjadi awal yang baik. Wendy mengangguk dan berkata, Kakak, jangan khawatir. Saya akan mengaturnya. Charlie bersenandung dan berkata kepada Jaiden, kalian orang-orang yang bekerja keras dalam pekerjaan kalian. Kualitas keseluruhannya tidak terlalu bagus. Besok, label gadis akan datang. Kamu harus menjaga mulut, tangan, dan kaki mereka. Jangan memprovokasi atau menganiaya gadis-gadis dengan label seperti itu. Kamu mengerti? Jaiden segera berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Siapapun yang berani membuat ide buruk kepada gadis-gadis Nona Wendy, saya akan segera mengebirinya.
Charlie mengangguk puas, lalu berkata pada Wendy, "Oh, ngomong-ngomong, Wendy. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan." Wendy berkata, "Kakak ipar, katakan padaku." Charlie berkata dengan serius, "Jangan tahu siapapun tentang kejadian hari ini. Termasuk nenekmu, orang tuamu, dan kakakmu. Juga saudara perempuanmu Claire. Mengerti?" "Ah," Wendy bertanya dengan heran. "Kakak ipar, mengapa aku tidak boleh memberi tahu mereka? Kamu telah banyak membantu saya. Nenek, ayah, dan kakakku pasti akan sangat berterima kasih padamu jika mereka tahu." Charlie berkata dengan ringan, "Saya tidak membutuhkan rasa terima kasih dan belas kasihan mereka. Saya tidak membantu kamu untuk membuat mereka berterima kasih kepada saya. Ini karena kamu telah lebih baik dari sebelumnya. Kamu dengan tulus memanggil kakak iparku. Kamu menghormatiku 1 kali. Aku menghormatimu 10 kali. Itu saja." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Nenekmu, ayahmu, dan Harold. Aku tidak ingin memiliki keterlibatan yang tidak perlu dengan mereka. Di pihak Claire, lebih baik dia tidak mengetahuinya. Jika dia tahu tentang masalah ini dan saya tahu Anda yang membocorkannya, saya akan menghentikan semua ini. Mengerti?" Wendy merasa sedikit kecewa ketika dia mendengar ini. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dengan jujur dan berkata, "Oke, kakak, aku mengerti. Jangan khawatir. Saya tidak akan memberi tahu siapapun tentang ini." Charlie menatap Jaden lagi, dan berkata dengan dingin, "Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Tutup mulut. Siapapun yang berani mengatakan bahwa Wendy adalah saudara ipar saya atau bahwa saya mengambil perusahaan ini dari Hebron dan memberikannya kepada Wendy, saya akan mengirimnya ke peternakan anjing untuk mengalami pengalaman itu." Jaden dan yang lainnya semua tampak tegang dan segera setuju. Baru kemudian Charlie merasa puas, dan berkata, "Oke, itu saja. Aku pergi dulu." Setelah itu, Charlie memutar pedal gas, dan sepeda listrik kecilnya melaju keluar dengan cepat. Melihatnya pergi, Wendy berteriak dari belakang, "Selamat tinggal, kakak ipar." Terima kasih, kakak ipar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.